Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pelajaran kita pagi ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dan untuk anak kelas 9 semester 1, bab pertamanya adalah sistem reproduksi pada manusia dengan subbab A, pembelahan sel. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama ibu guru adalah Intan Puspita Nugraheni, dapat dipanggil Bu Intan. Untuk tahun pelajaran ini, Bu Intan akan mengajar IPA di kelas 9A, 9B, dan 9C. Kita lanjutkan pelajarannya. Coba anak-anak ingat kembali pelajaran IPA di kelas 7. Saat kelas 7, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setidaknya ada 7 ciri makhluk hidup yang perlu kita ketahui, yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan nutrisi atau makanan, tumbuh dan berkembang, ekskresi, iritabilitas dan adaptasi, serta reproduksi atau berkembang biak. Ciri-ciri 1 sampai dengan 5 sudah kita pelajari di kelas 8 melalui bab sistem pernafasan, sistem gerak, sistem pencernaan makanan, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi. Di kelas 9 kita akan melanjutkan ke ciri makhluk hidup, reproduksi, atau berkembang biak melalui bab sistem reproduksi pada manusia. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Apa tujuan dari reproduksi? Coba perhatikan gambar berikut. Perhatikan kuku di jari tanganmu. Bila kamu memotong kuku, apakah kukumu dapat tumbuh memanjang lagi? Bagaimanakah proses terjadinya? Perhatikan kembali gambar berikut ini. Ayah dan ibu yang sudah menikah dapat memiliki bayi. Apa tujuannya? Bagaimanakah proses terjadinya? Dari dua gambar tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Mengapa kukumu yang dipotong dapat tumbuh memanjang lagi? Karena tubuhmu memproduksi kuku kembali. Bagaimanakah cara tubuh memproduksi kuku? Cara tubuh memproduksi kuku ialah melalui pembelahan sel, sehingga sel kuku dapat tumbuh memanjang kembali. Mengapa ayah dan ibu yang sudah menikah dapat bereproduksi dan mempunyai bayi? Bayi berasal dari pertemuan sel telur atau ovum dari ibu dan sel sperma dari ayah yang kemudian melebur dan melakukan pembelahan sel. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan reproduksi? Apa pula yang dimaksud dengan pembelahan sel? Mari kita pelajari bersama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel yang meliputi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis.
Ruang pelingkup penilaian yang kita gunakan meliputi penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Adapun teknik penilaian yang digunakan melalui observasi kehadiran dan sikap peserta didik selama kegiatan pembelajaran, serta pengerjaan tugas tertulis secara online. Ketuntasan belajar minimum di sekolah kita untuk mata pelajaran IPA adalah minimal nilai 70. Sumber belajar yang dapat anak-anak gunakan antara lain buku paket IPA BSE Kurikulum 2013 edisi revisi 2016. Buku ini dapat anak-anak pinjam di perpustakaan sekolah. Selanjutnya, anak-anak juga dapat menggunakan buku paket IPA BSE Kurikulum 2006. Buku ini masih tersedia di perpustakaan sekolah atau anak-anak juga dapat mengunduhnya di internet secara gratis melalui tautan yang telah disediakan. Anak-anak juga dapat belajar menggunakan modul atau LKS yang lain, serta anak-anak juga dapat belajar melalui internet dengan situs YouTube, Wikipedia, Google, maupun situs pembelajaran yang lainnya. Kita masuk ke materi pokok. Reproduksi. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Coba anak-anak buka buku paket IPA Kurikulum 2006 halaman 25 dan buku paket IPA Kurikulum 2013 halaman 3. Reproduksi berasal dari bahasa Inggris re yang artinya kembali atau lagi dan production yang artinya menghasilkan atau membuat. Reproduksi disebut juga perkembangbiakan. Reproduksi dapat diartikan sebagai cara makhluk hidup untuk menghasilkan sel maupun individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Tujuan reproduksi ialah untuk melestarikan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Sistem reproduksi diawali dengan terjadinya pembelahan sel. Apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Coba anak-anak buka buku paket IPA Kurikulum 2013 halaman 3 sampai dengan 4. Bayi berasal dari pertemuan sel telur atau ovum dari ibu dan sel sperma dari ayah yang kemudian melebur membentuk satu buah sel zigot. Sel zigot kemudian melakukan pembelahan sel. Pembelahan sel tersebut terus terjadi selama janin di dalam kandungan sampai dengan bayi dilahirkan dan terus berlanjut sampai bayi tumbuh menjadi manusia dewasa yang memiliki kurang lebih 200 triliun sel. Jadi, adanya pembelahan sel dapat menyebabkan manusia yang semula hanya memiliki satu buah sel zigot sampai akhirnya menjadi manusia dewasa yang memiliki kurang lebih 200 triliun sel. Dengan demikian, dapat kita nyatakan fungsi pembelahan sel ada 3, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk bereproduksi. Berdasarkan fungsi tersebut, pembelahan sel dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Coba anak-anak pelajari buku paket IPA Kurikulum 2013 halaman 4 sampai dengan 5.
Pembelahan mitosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki karakteristik identik secara genetik dengan sel induk. Ciri-ciri pembelahan mitosis antara lain menghasilkan dua sel anakan. Sel anak yang dihasilkan identik atau sama persis dengan sel induk. Jumlah kromosom sel anaknya 2N atau diploid. Fungsinya ialah untuk pertumbuhan dan perbaikan sel yang rusak. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Contohnya, pembelahan pada sel kuku, sel kulit, dan sel rambut. Tahap pembelahan mitosis meliputi 1 kali siklus dengan urutan tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Coba perhatikan gambar berikut. Buka buku paket IPA Kurikulum 2013 halaman 5. Dapatkah kamu menganalisis apa sajakah yang terjadi dalam tahap-tahap pembelahan mitosis? Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembelahan meiosis. Apa yang dimaksud dengan pembelahan meiosis? Coba anak-anak buka buku paket IPA Kurikulum 2013 halaman 6. Pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ciri-ciri pembelahan meiosis antara lain menghasilkan 4 sel anakan. Sifat sel anaknya berbeda dengan sel induk. Jumlah kromosom sel anak adalah N atau haploid. Fungsi pembelahan meiosis ialah untuk bereproduksi. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Contoh pembelahan meiosis ialah pembentukan sel sperma dan ovum. Tahap pembelahan meiosis meliputi 2 kali siklus dengan urutan tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, kemudian dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Coba perhatikan gambar berikut. Buka buku paket IPA Kurikulum 2013 halaman 6. Dapatkah kamu menganalisis apa sajakah yang terjadi dalam tahap-tahap pembelahan meiosis?
Jadi kesimpulannya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita ingat kembali. Mengapa manusia perlu melakukan reproduksi? Reproduksi melibatkan terjadinya pembelahan sel. Apa sajakah fungsi dari pembelahan sel? Berdasarkan fungsinya, pembelahan sel dibedakan menjadi dua. Apa sajakah itu? Dapatkah kamu menjelaskan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis? Coba anak-anak jawab pertanyaan tersebut. Agar kamu lebih memahami pelajaran hari ini, kamu perlu mengerjakan tugas di Google Form yang tautannya akan di-share besok hari Jumat melalui Google Classroom. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk mempelajari bagian kedua dari sistem reproduksi manusia, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran pagi ini bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.